Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa Asa TV yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Posko Asa menyampaikan beberapa hal terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini di setiap provinsi hanya diwakili oleh 4 orang, meskipun jumlah DPT-nya besar, juga tetap misalnya saja Jawa Barat yang jumlah DPT-nya kemarin 33 juta hanya diwakili oleh 4 orang. Kemudian di Nusa Tenggara Barat juga hanya 4 orang. Memang kondisi DPD ini rata-rata di tiap provinsi hanya diwakili oleh 4 orang, sehingga rasanya agak sulit kita bisa menjadi anggota DPD karena keterbatasan orang sebagaimana yang dimaklumkan. Terkait dengan itu beberapa hal terkait dengan DPD ini. Visi misi DPD sendiri adalah DPD menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI. Jadi DPD ini lebih banyak nuansanya ke daerah. Memang kalau dilihat sama kita dengan DPR RI yang membidangi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Hanya saja kita di DPD ini nuansanya lebih banyak ke daerah. Kemudian di DPD ini secara garis besar ini dibagi menjadi komite. Ada 4 komite sehingga tiap-tiap daerah diwakili oleh komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Dan ini berjenjang, setiap tahunnya ini kita bergantian. Namun demikian kita di setiap komite ini berusaha optimal meskipun 1 tahun, dan kita bergerak tiap tahunnya komite-komite yang lain dengan harapan kita menguasai kondisi kita di daerah kita masing-masing. Kemudian beberapa hal terkait dengan komite, misalnya komite 1 ini adalah merupakan alat kelengkapan yang ruang lingkup tugasnya adalah otonomi daerah, kemudian hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Terkait dengan pemekaran, terus terang saja, ketika kami dilantik, kemudian ada pertemuan pertama dengan Mendagri waktu itu Pak Tito baru saja dilantik. Kami sampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat sudah 10 tahun yang lalu merencanakan untuk pemekaran Kabupaten Lombok Selatan. Bahkan sekarang juga sudah berkembang, ada keinginan untuk pemekaran Provinsi Sumbawa dan Kota Sumbawa. Nah, mudah-mudahan upaya-upaya ini terus kita gulirkan dan bisa berhasil dengan baik. Memang alasan pemerintah ketika kita sampaikan saat Pak Tito baru menjabat, kondisi keuangan negara inilah yang menjadi hambatan. Tetapi kembali insya Allah hari Senin yang akan datang di bulan September 2020 kita akan mendorong agar moratorium pembentukan atau pemekaran ini segera dicabut sehingga ada peluang kita. Kalaupun tidak ada peluang, saya kira dengan terbentuknya provinsi baru di Irian Jaya atau kita kenal dengan Papua, ini juga merupakan ruangan untuk kita masuk untuk pemekaran. Terlebih sudah 10 tahun Kabupaten Lombok Selatan ini ingin mekar. Kemudian selain pemekaran di Komite 1, bidang tugasnya yang lain adalah pemerintah daerah, kemudian hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, kemudian seperti kami sampaikan tadi pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, kemudian pemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang, politik, hukum, HAM, dan ketertiban umum, dan permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara. Ini insya Allah dalam ruang waktu 2020 ini beberapa hal yang terkait dengan kondisi nasional ini kami akan gebrak di Komite 1. Kemudian di Komite 2 saat ini ada Pak Ibnu Halil yang mewakili Nusa Tenggara Barat, di mana Komite 2 ini adalah lebih banyak tentang sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Sehingga dia lebih banyak keterkaitan dengan para menteri, misalnya saja terkait dengan pertanian dan perkebunan,
kemudian perhubungan, kemudian kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal dan pekerjaan umum. Kemudian Komite 3 ini untuk Nusa Tenggara Barat diwakili oleh Ibu Epi. Ini ruang tugasnya adalah memperhatikan urusan daerah dan masyarakat seperti masalah pendidikan, kemudian agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian tenaga kerja, transmigrasi, ekonomi kreatif, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, dan perpustakaan. Kemudian yang keempat adalah Komite 4. Hal ini diwakili oleh Mami Lalu Suhaimi, di mana Komite 4 ini memperhatikan urusan daerah dan masyarakat yang membinagi misalnya anggaran, pendapatan dan belanja negara, pajak dan pungutan lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggaran anggota BPK, kemudian lembaga keuangan dan koperasi, usaha mikro dan menengah. Sehingga hampir semua kondisi di daerah ini bisa diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Daerah melalui komite-komitenya. Kemudian alhamdulillah kami di Komite 1 selain memperjuangkan pemekaran, sekarang ini juga lagi digemakan pemekaran desa, karena setelah mendapatkan dana 1 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana undang-undang ini diawali oleh Dewan Perwakilan Daerah, kemudian melalui DPR RI, akhirnya tercetuslah di undang-undang ini. Alhamdulillah sejak 2015 dana desa sudah bisa kita nikmati. Kemudian ada juga rasa khawatir kami, terus terang saja, kalau misalnya dana daerah ini diberhentikan, tentu ada upaya-upaya lain yang harus kita optimalkan. Sehingga kami di Komite 1 bersama dengan PPUU Perancang Undang-Undang ini sudah selesai harmonisasi dari BUMDes desa, di mana harapannya ada dana dari pemerintah pusat untuk membesarkan BUMDes. Oleh karena itu, bagi daerah atau desa-desa yang belum ada BUMDesnya, agar segera membentuk BUMDes, sehingga ketika rencana undang-undang ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang, maka kebagianlah desa-desa kita ini dana dari pusat untuk pengembangan BUMDesnya. Kemudian saat ini ada dana-dana desa yang perlu juga dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes, sehingga ketika BUMDes ini sudah ada undang-undangnya, maka tinggal dia berjalan. Ada upaya lain di beberapa daerah menggabungkan beberapa BUMDes desa-desa menjadi PT. Nah, ini tentu akan lebih bagus lagi, terutama di daerah-daerah tertentu yang punya bidang usaha, yang punya potensi alam yang sama. Misalnya daerah pariwisata akan membentuk kumpulan dari BUMDes menjadi PT terkait dengan desa-desa dimaksud. Demikian juga daerah-daerah tambang atau daerah pariwisata pantai ini juga bisa melakukan kelompok BUMDes yang sama untuk dijadikan semacam PT. Kemudian hal lain yang lagi kita upayakan sekarang ada rancangan undang-undang daerah kepulauan. Nusa Tenggara Barat ini termasuk dari 8 provinsi yang termasuk daerah kepulauan. Nah, ujung-ujungnya terus terang saja, ujung-ujungnya adalah bagaimana daerah-daerah kepulauan ini mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat. Karena kita tahu daerah kepulauan ini transportasinya tentu sangat mahal dan sangat sulit. Oleh karena itu tanpa ditunjang dengan tambahan anggaran tentu akan merasa sulit. Kemudian selain itu kami juga punya tugas saat ini adalah mensosialisasikan 4 pilar MPR RI, dan alhamdulillah tugas ini kami jalankan dengan baik, mengingat tugas ini untuk sementara waktu diberikan kepada MPR.
Memang sejak reformasi tahun 1998, 1997 terjadi kevakuman, tidak ada yang mensosialisasikan Pancasila. Yang pada awalnya ketika Orde Lama maupun Orde Baru ini gencar sekali dilakukan. Kemudian saat reformasi ada kevakuman, nah timbullah kekhawatiran dari MPR, kalau ini dibiarkan terus, khawatir persatuan dan kesatuan negara kita ini terpecah belah, kemudian keinginan individu bisa muncul. Oleh karena itu segera ditanamkan kembali bagaimana persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh nenek moyang kita ketika sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Saya kira hal-hal itu yang menjadi pokok acuan, dan kami terus terang saja mengapa mengambil di Komite 1, berharap sekali agar pemekaran Kabupaten Lombok Selatan ini bisa terwujud, dan kami berusaha untuk mengadakan pendekatan baik bersama teman-teman di DPR RI maupun dengan kementerian. Artinya kalau moratorium ini dicabut, insya Allah ada peluang kita untuk bisa maju menjadi kabupaten. Oleh karena itu kami tidak henti-hentinya menyampaikan kepada panitia di daerah agar tetap eksis berusaha, sehingga ketika moratorium ini dicabut ataupun tidak dicabut ada peluang kita bisa masuk, dan ini menjadi goal. Kita melihat Kabupaten Lombok Selatan ini kalau dilihat dari jumlah penduduknya hampir sama dengan 5 kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Kemudian kalau kita melihat dari daerahnya hampir sama dengan 3 kabupaten kota di Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sehingga sangat beralasan sekali kita bisa memekarkan Kabupaten Lombok Selatan. Belum lagi potensi-potensinya. Di sebelah utara kita tahu lereng Gunung Rinjani yang kaya dengan hasil buah, hasil pertanian dan sebagainya. Belum lagi objek wisatanya. Kemudian daerah selatan ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan daerah pariwisata. Terlebih nanti misalnya 2021 MotoGP bisa dilaksanakan, maka otomatis daerah selatan ini mempunyai potensi yang besar untuk bisa dikembangkan. Harapannya tentunya kalau misalnya jalan bypass dari Mandalika Resort ke Keruak yang hanya 5,4 km ini bisa terwujud, maka akses kita ke Lombok Selatan akan lebih baik, terutama di Lombok Timur. Kemudian sebagai penyangga juga kita tahu Gunung Rinjani termasuk Sembalun, daerah utaranya sudah kita melihat jalannya sangat bagus, sudah resmi, dan ini tentu merupakan peluang yang besar. Saya kira demikian kepada pemirsa televisi ASA yang berbahagia, dan kita berharap masukan sehingga kami bisa juga memperjuangkan lebih bagus lagi daerah tercinta kita ini demi untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang ada. Sekarang ini masih kita terkendala dengan COVID-19, sehingga kami pun harus mempromosikan COVID-19 ini dengan tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian tetap cuci tangan yang baik, kemudian beradaptasi dengan baik juga kepada masyarakat. Saya kira demikian. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.